mulai ya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim li sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ali jamil anbiya wal mursalin wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'an tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa nakhusus wali jami' masyayikhina wali ustadzina wa nakhususan li muallif hadzal kitab Syekh al-Imam An-Nawawi ad-Dimashq wali jamil ala fil Indonesia li jamal ala fid dunya radhiyallahu anhum wa an sairi sadati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilin wal aimatil mujtahidin innallaha ta'ala min nabiyhi ma yatima yumiduna bimadad ma yanfa'una bi barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dunya dunyal akhirah liqad hajatina min hawaiji dunyal akhirah sallallahu maqasidana wa yassarallahu umurana umur dunyal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sekarang kita masih bab kitab Adzkar, masih membahas tentang masalah pengucapan takziah atau berbelasungkawa. Bagaimana cara kita mengungkapkannya kepada orang-orang yang menerima musibah. Termasuk kemarin sudah membahas tentang kalimat-kalimat takziah seperti kalimat a'zamallahu ajaraka wa ahsana ghaza'aka wa ghafara limayyitika, untuk ketika kita mentakziahi atau mentakziahi orang yang meninggal. Orang yang meninggal dan yang ditinggalkan mati itu adalah orang muslim. Juga orang yang meninggal, ketika yang meninggal itu adalah orang kafir, itu doanya macam-macam atau kalimat yang diungkapkan itu macam-macam. Nah, sekarang riwayat lain dari Syekh Hasan Al-Basri. Baik, langsung saja kita bacakan redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Ungkapan berbelasungkawa yang diriwayatkan dari Hasan Al-Basri. Wa anil Hasani lan den riwayatake saking Syekh Hasan Al-Basri rahimahu, mugi-mugi melasi ing Syekh Hasan Al-Basri sinten Allahu Allah. Suatu ketika anna rajulan sak temene ana wong lanang iku jazaa khawatir ala waladihi ing atase anake rajul. Terus wasaka lan madul sapa rajul zalika ing mengkono-mengkono waladihi ilaihi maring Syekh Hasan Al-Basri faqala moko nuli ngandani sapa Al-Hasanu Syekh Hasan Al-Basri. Apa jare Syekh Hasan Al-Basri? Kana ono apa ibnuka anak sira iku yaghibu ado utawa ngilang. Artinya ngilang ya gaib, angka ando saking sira. Kala jawab sinten rajul, na'am nggih. Kanat ono apa ghaibatuhu ilange walad iku aksaru luwe ake min hudurihi saking hadire walad. Qala njawab sinten Syekh Hasan Al-Basri, fatrukhu moko ninggalno sapa sira ing walad. Ghaiban hale wong kang gaib, biarkan saja dia menjadi orang yang hilang darimu. Fa innahu moko sejatine
fa innahu moko sejatine walad iku lam yaghib ora ilang angka ando saking sira. Lam yaghib ora ilang angka saking sira apa ghaibatul ajri lam yaghib ora ilang angka saking sira apa ghaibatul ajri ilange ganjaran laka kanggo sira fiha ing dalam ghaibatun fiha ing dalam ghaibah fa innahu lam yaghib a'zamu luwe gede min hadhihi tinimbang saking ikilah kondisi. Faqala moko nuli njawab sapa rajul ya Aba Sa'idin he Aba Sa'id hawinta nenangno panjenengan ani ando saking ingsun wijdi ing susah ingsun ing kangen ingsun ala ibni ing atase anak ingsun artinya gini. Jadi ketika Syekh Hasan Al-Basri dikeluhkan tentang kematian seorang anak oleh seorang laki-laki, beliau menjawab, sudah biarkan dia pergi karena kepergiannya itu tidak serta-merta menghilangkan pahalamu daripada kamu itu terus meratap gitu loh. Karena besarnya pahala dari kepergiannya itu lebih besar dari sekedar kepergiannya. Jadi dae ento ilang, cuman pahalane iku luwih besar daripada dia boleh tidak ada. Artinya boleh dia hilang pergi meninggalkan kamu, tapi pahala kepergiannya itu justru lebih besar daripada kepergiannya saat ini. Itu cara menenangkannya Syekh Hasan Al-Basri kepada orang yang merindukan anaknya. Sehingga seorang laki-laki itu berkata kepada Syekh Hasan Al-Basri, ya Aba Sa'id hawinta, wahai Aba Sa'id, sungguh engkau telah bisa membuat diriku tenang dari rasa rinduku terhadap anakku. Jadi kalau kita sedang berkunjung kepada orang yang sedang ditinggalkan mati oleh salah satu keluarganya, berbuatlah kita bahagia. Nah, kalimat-kalimat yang perlu kita ungkapkan kepada mereka adalah kalimat-kalimat yang bisa menumbuhkan kebahagiaannya. Nah, salah satu contohnya ini dari peristiwa yang dilakukan oleh Syekh Hasan Al-Basri. Sudah biarkan dia pergi, karena pahala kepergiannya itu justru lebih besar dari, karena pahala kepergiannya untuk dirimu itu adalah lebih besar dari kepergiannya darimu. Itu lebih besar dari kepergiannya darimu. Itu salah satu. Jadi wis to ojo mbok ratapi terus ngono gampangane. Piye? Iku lek kadung anake dhewe duwe kanca apa dulur. Seolah-olah wong tuane beban ketika ndek pesantren. Berarti nganggo nyeneng-nyenengna juga bisa lewat dasar iki ya. Iya, untuk membuat dirinya itu bahagia bisa menggunakan hal seperti ini. Tapi jangan sampai seperti halnya peristiwa yang dulu yang pernah viral. Ada seketika, ya masih ketika viral itu kan ada tuh cerita yang sampai mengabarkan bahwasanya saya telah memimpikan Rasulullah terkait dengan orang yang sudah mati, kalau dia matinya itu jihad. Lah itu kan ketika ditanya, betulkah kamu memimpikan Rasulullah, ternyata cuman ini kan cuman bukan pernyataan. Itu jawaban. Adalah itu di bagian media sosial, itu kan namanya berbohong.
berbohong untuk membahagiakan orang tua dengan kebohongan yang membuat orang muslim yang lain itu kaget. Mosok sampai ngimpikno Rasulullah untuk melegitimasi kebenaran akan apa yang terjadi. Kan pernah sempat terjadi itu. Insya Allah iling lah, nggak perlu kita sebut. Pada masa-masanya proses-proses penyalonan. Itu proses-proses penyalonan sih. Yo kemarin masih aura-aura politik begitu kerasnya, ada kematian yang begitu dahsyat, ada peristiwa yang besar ya kan, di bagian ormas yang dibunuh, sampai ada yang istilahnya memberikan dawuh-dawuh sebelum kepergiannya, menyatakan diri bahwasanya memimpikan Rasulullah kalau orang yang mati dibunuh dan ditembak ini adalah mati syahid. Itu kan pernyataan yang seolah-olah wah ini membenarkan kegiatan yang apa istilahnya yang keras lah, dengan berdalih memimpikan Rasulullah. Tadi kan konfirmasi, itu kan cuman ingin membahagiakan keluarga. Jangan seperti itu. Jadi kita boleh membuat orang lain bahagia, tapi jangan dengan kebohongan, tapi dengan kalimat-kalimat yang jujur. Sama seperti ini. Karena pahalanya ketika orang itu ditinggalkan mati oleh keluarga dan dia memiliki kerelaan, maka dia akan mendapatkan pahala dari kerelaannya lebih besar daripada kepergian orang yang dicintainya. Nah itu tuh loh yang paling penting itu. Jadi jangan membuat orang lain bahagia itu dengan kebohongan. Karena setiap kebohongan itu pasti akan ditutup oleh kebohongan-kebohongan yang lain. Dan kebohongan itu tidak akan mengantarkan kepada kebaikan, tapi yang justru akan mengantarkan kepada kejelekan. Dan bagi orang yang meninggal, itu memang akan terputus pahalanya. Dengan orang yang meninggal tidak akan ada kaitannya, tapi yang paling tidak itu akan menimbulkan fitnah kepada yang meninggal, dan itu ya juga tidak diperkenankan. Gitu bos. Jadi sudah diajarin cara menghibur kita itu ya juga diajari. Artinya menata kalimat gitu loh. Ndak angger, ora angger pokoknya wis yo guyon, tapi bagaimana guyon candaan kita itu tetap yang masih dalam koridor kebaikan. Ngono. Ini sampai seperti itu kalimatnya Syekh Hasan Al-Basri. Sudah biarkan dia pergi, karena pahala kerelaanmu atas kepergiannya itu lebih besar daripada ia yang telah meninggalkanmu. Ngono. Itu adalah kalimat-kalimat yang diajarkan. Oke, lanjut. Wa an Maimun ibni Mahran, diriwayatkan dari Maimun bin Ibnu Mahran. Qala dawu sinten Maimun, azza ta'ziyah. Azza ta'ziyah utawa ngucapno bela sungkawa. Sapa rajulun wong lanang. Amr bin Abdul Aziz, nyatane Amr bin Abdul Aziz utawa Umar bin Abdul Aziz, ya kan? Jadi azza rajulun Amr bin Abdul Aziz. Jadi ngucapno bela sungkawa sapa rajulun wong lanang Amr bin Abdul Aziz ing Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu ala ibnihi ngatasé matine anake Umar Abdul Maliki nyatane Abdul Malik radhiyallahu anhu. Faqala moko nulin jawab sinten Umar al-amrul ladzi nazala bi Abdul Malik amrun kunna na'rifuhu falamma walaqa'a lam tungkiru. Iki ceritane wong ngucapno bela sungkawa di orang yang memang sudah siap, ya enteng ae ngono lho.
Dadi gampangane santri matur maring kiai lah ngono lho. Pun yai sampean sing sabar, ora usah ngandani aku wis siap mulai ket biyen, jawabe koyo ngono. Nah, ini kan seperti ini kan. Nah, itu jawabannya. Jadi Faqala jawab. Jadi setelah diucapkan bela sungkawa kepada Umar, Sayyidina Umar menjawab, Al-amru utai perkara alladzi nazala, alladzi nyatane perkara nazala kang tumurun apa alladzi bi Abdul Malik kelawan anakku sing jenenge Abdul Malik. Iku amrun dadi perkara kuna kang wis ana sapa kita iku nak rifu wis ngerti sapa kita ing perkara ing amr ngono lho. Aku wis ngerti ngono. Gurune. Iya, falam maka ing dalem arekalane wis tumiba apa amrun lam nungkiruhu yo ora bakal sengit sapa ingsun ing amr. Iya wis biasa kaya ngono. Anakku mati wis gak apa-apa, biasa ae. Aku yo ora sengit, ora gething. Iya tenang ae. Wis kabeh wis perkara wis ngerti aku kok. Bakal kedadian kayak gitu sih. Yo tapi enggak apa-apa, ngucapno bela sungkawa itu bagus. Yo memang dianjurkan. Ndak usah takut. Yo berhubung sing wis keterima iku wis. Tapi nggak usah takut ya, artinya tetap kita diperbolehkan meskipun kita sadar kalau orang yang akan kita bela sungkawai atau karena orang yang akan kita ucapkan bela sungkawa itu jelas lebih siap daripada kita, ya kan? Iya, jelas lebih siap daripada kita. Artinya lebih tegar daripada kita. Kalau kita kadang terngiang-ngiang betapa indahnya ketika kita berkumpul dengan putra-putra beliau. Dan kita begitu merasa kehilangan dengan orang yang kita cintai karena dia sebagai putra beliau. Lah kepada beliaunya kita harus tetap mengatakan, "Pun Bu, pun Bah, pun Yai, jenengan kedah tetap sabar. Insyaallah." Wah, iku gak apa-apa, Bos. Meskipun kadang itu perkara sing sepele untuk beliau-beliau karena jelas beliau lebih siap daripada kita. Malah kita sing kadang sik kebayang pu enake ya Allah. Kan seperti itu. Ndak apa-apa tapi. Jadi nanti diundang haul datang biasa aja. Justru malah kita yang dibuat bahagia. Justru malah kadang kita yang diajak untuk tidak terus mengingat kematian putra-putra beliau. Ya kan, orang-orang yang dikasih oleh beliau ya karena memang beliau sudah siap. Malah kita yang kadang justru tidak siap. Wis biasalah kayak gitu. Nah ini sama seperti wis to, iya wis, oke aku ya wis ngerti perkara iku bakal kelakon wis to santai ae. Aku tenang kok sih. Oh ya ada kejadian seperti ini ada. Artinya riwayat ini ditampilkan ingin menunjukkan kalau tidak ada salahnya kita mengucapkan berbela sungkawa kepada siapapun yang memang ditinggalkan mati oleh keluarga. Ndak masalah. Nggak usah sungkan. Polayai terus sampean sungkan ndak usah. Itu sunnah itu. Riwayatnya ada kok. Oke, lanjut. Wa an Basharibni Abdillah. Lanten riwayat akeh saking Bashir bin Abdillah. Kola ngucap sopo Bashir bin Abdillah. Koma jumeneng sopo Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ala qabri ibnihi ing atase ndukure kuburane anake Umar bin Abdul Aziz. Abdul Maliki nyatane Abdul Malik. Faqala moko nuli ngucap Sultan Umar ibn Aziz. Rahimaka mugi-mugi melawasi ing sira sinten Allahu Allah. Ya bunayya do anak ingsun. Fakot kuntu moko teman-teman ono sapa ingsun iku ya saron wong kang bunga ya kan. Saron wong kang bunga mauludan ing dalem nalikane den lahirke. Wabaron lan kang bagus. Wabaron lan wong kang bagus nasian ing dalem nalikane tumbuh ngono. Artinya aku itu adalah orang yang berbahagia ketika kau dilahirkan.
dan aku adalah orang yang senantiasa berbuat baik, artinya terus menebarkan kebaikan ketika masa pertumbuhan kamu. Artinya kamu itu ditumbuhkan dalam kondisi yang baik, dengan cara yang baik. Wa ma uhibbulan ora demen sapa ingsun anni sak temene ingsun iku da'autuka ngundang sapa ingsun ing sira fa ajibtani moko nuli nyembadani sapa sira ing ingsun gitu lho. Wa malan saben-saben perkara uhibbu kang demen sapa ingsun ing mah anni ing sak temene ingsun iku da'autuka njaluk sapa ingsun ing sira fa ajabtani moko nuli nyembadani sapa sira ing ingsun. Ini yang beliau sampaikan di atas kuburan. Wahai anakku, iki duduk kunta iki sing bener. Sing enak iku kunta. Soale rahimakal ya bunayah ya anak ingsun. Fakot kunta wis temen-temen ana sapa sira. Iku saron wong kang bungah mauludan hale wong kang den lahirake. Wabaron lan wong kang bagus wabaron lan wong kang bagus nasian hale wong kang tumbuh berkembang. Wahai anakku, engkau itu adalah orang yang sungguh bahagia, sungguh berbahagia atas kelahiranmu. Wabaron dan baik dalam masa pertumbuhanmu. Dan segala hal yang aku sukai itu adalah ketika aku meminta sesuatu padamu, maka engkau senantiasa menurutinya. Artinya dikon-kon itu gak tolah-toleh lah. Ketika diperintah dia langsung mengerjakan. Wahai anakku, aku sungguh senang sekali ketika aku memintamu engkau langsung menunaikannya. Itu yang disampaikan oleh Umar bin Abdis di atas kuburan anak-anaknya. Ya biasalah, normal. Artinya berbicara dengan kuburan, berbicara dengan orang yang ada di dalam kubur itu adalah hal normal. Maka yo jangan salah kalau banyak orang dari kalangan kita itu suka berlama-lama ada di alam kubur dan seolah-olah kita berbicara dengan penghuni kubur. Ngono dipitahno. Lah iki para golongane para sahabat kok. Yo koyo ngono, biasa ae ngono lho. Karena sebenarnya kalimat-kalimat yang kita ungkapkan itu tidak lain adalah kita saling menceritakan. Kita saja yang merasa bahwasanya kita itu memiliki alam yang berbeda dan kita tidak bisa berkomunikasi. Kita saja yang merasakan seperti itu. Padahal kalau dilihat dari ayatnya kan jelas toh, orang-orang soleh, orang-orang yang jihad fisabilillah itu tidak dianggap mati gitu loh. Karena mati itu sebenarnya kalau di dalam kacamata agama itu cuman pindah alam, gitu aja. Cuman pindah alam. Nah kita saja yang merasa ditinggalkan, sehingga komunikasi kita hanya terbatas kepada mereka yang masih hidup. Ini normal, dan normal gitu loh. Lu kok sekarang malah diluk bid'ah, diluk dianggap njaluk di kuburan, ya ndak, wong ngobrol biasa normal dengan orang penghuni kubur itu ya seperti ini kok dilakukan. Nah ini semakin jelas bahwasanya apa yang kita lakukan ikut biasa, dulu biasa, rapate ono sing bid'ah no, ngono lho, biasa ngono, gak usah kaget ngono. Gitu loh. Ya karena memang betul semua ada yang meninggal itu udah ada. Karena kematian itu hanya perpindahan alam saja gitu loh. Sehingga kalau kita minta tolong kepada yang hidup itu boleh. Lah kenapa kok minta tolong kepada yang sudah pindah alam? Itu kok tidak boleh? Kan sama-sama minta tolong. Toh minta tolongnya kita kepada orang yang hidup kan tidak membuat kita syirik. Lalu kenapa ketika kita minta tolong kepada orang yang artinya berbicara normal minta tolong, artinya tawasul gitu loh. Tawasul sebagai perantara toh. Hakikatnya kita tetap percaya yang menolong tetap Allah. Kenapa kok ketika kita minta tolong kepada orang yang meninggal, yang sudah kita anggap meninggal, yang padahal di dalam kacamata agama itu tidak dianggap meninggal, kita kok malah dikafirkan? Lah terus apa bedanya gitu loh? Karena di sisi Allah, di dalam agama kita jelas mereka itu tidak ada yang meninggal, cuman beda alam gitu loh. Jadi kita aja yang menganggap meninggal terus tidak akan ada hubungan sama sekali. Kita aja yang menganggap seperti itu. Pada kenyataannya kan tidak gitu loh. Artinya Umar bin Aziz ini kan
dia tetap berkeluh kesah, tetap menceritakan kebaikanmu ketika masa hidup itu kayak ngene anakku, kan masih seperti itu tuh. Lalu kenapa kita risih ngene lho, diluk-diluk bid'ah gak masuk akal. Lah iya toh, normal toh. Lah sampean njaluk tolong ndek koncone sampean, tolong jupukno iku. Mosok itu nyebabno kafire sampean? Masa nyebabkan itu musyriknya sampean? Kan tidak. Tetap yang akan memberi pertolongan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Cuman bersamaan ketika sampean meminta tolong kepada sesama gitu loh. Cuman pas kebetulan sesama makhluk yang masih hidup. Cuman kalau ini sesama makhluk, ya kan, sesama makhluknya Allah, cuman sampean masih hidup dan mereka ada di alam kubur. Kan cuman bedanya itu toh. Lah cuman kenapa yang satu itu diperbolehkan, yang satu kok dikafirkan gitu loh. Kok dimusyrik-musyrikkan. Ini kan aneh gitu loh. Padahal minta tolong itu boleh-boleh saja di dalam kitab Safinah itu boleh. Bab-bab terakhir itu boleh minta tolong. Sampai mengambilkan wudhu ya, kita minta tolong pada orang lain itu boleh. Itu sunnah. Nggak apa-apa. Minta tolong artinya kita yang membantu orang yang mengambilkan wudhu itu boleh gitu loh. Cuman ada yang makruh. Itu di dalam kitab Safinah itu dijelaskan. Bab minta tolong itu. Oke, lanjut. Nah kan semakin jelas kalau gambaran yang terjadi di masa dulu, pada masa-masa orang yang dekat-dekat dengan Rasulullah, yang kehidupannya itu memiliki kedekatan Rasulullah, ini adalah hal yang normal. Sekarang aja kita kok melihatnya hal yang aneh. Ya karena mungkin ya itu tadi, kita tidak menjaga tradisi yang lama. Tapi bagi kita yang suka menjaga tradisi orang terdahulu, ya enggak, kita enggak aneh dengan hal itu. Kan kita kedatangan oleh orang-orang yang tidak terbiasa dengan kondisi ini aja, sehingga kegiatan yang kita lakukan itu dianggap kafir, dianggap bid'ah, kan gitu toh.